Ketemu lagi dengan Pak De Untung di obrolan anak-anak kos. Kali ini Pak De Untung mendapat kehormatan lah, kira-kira seperti itu, diterima oleh Bapak Kadis Tenaga Kerja DKI, Bapak Hari Nugroho. Luar biasa, terima kasih Pak Hari. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik, Pak De Untung. Luar biasa, kita merasa istimewa karena memang di tengah-tengah kesibukan beliau kita masih diberi kesempatan untuk bertamu atau mungkin diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Hari. Bagaimana Pak Hari? Setelah COVID rasanya kita agak lega, tetapi mungkin justru PR terbesar buat Pak Hari yang sehari-hari berhadapan dengan soal tenaga kerja di Jakarta. Ya, alhamdulillah ya, setelah COVID mendera kita selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini memang benar-benar dirasakan dampaknya luar biasa bagi perusahaan-perusahaan maupun tenaga kerja kita. Namun dengan berakhirnya masa pandemi ini, tentunya ini membuat suasana berbeda. Jadi artinya sekarang sudah perekonomian sudah menggeliat, berarti perusahaan juga sudah mulai beranjak ke posisi yang positif. Tentunya ini berkaitan dengan dengan angkatan kerja antara daripada pengangguran maupun dengan kesempatan kerja yang naik. Jadi kita bisa lihat angka pengangguran sudah mulai, grafiknya mulai menurun, kemudian angka kesempatan kerja sudah mulai naik. Artinya ini relevansinya ada dengan adanya berakhirnya masa COVID ini. Gitu. Ya, tapi masalah tenaga kerja tampaknya masih jadi urutan pertama ya Pak, berdasarkan hasil survei indikator itu di Jakarta. Bagaimana kira-kira untuk antisipasi ini? Ya tentunya kita sudah punya langkah-langkah, kan kita punya langkah-langkah berkaitan dengan untuk mengurangi angka penganggurannya. Jadi memang dari dinas kita tuh mempunyai tupoksi tanggung jawab adalah mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Nah ini kan termasuk agak berat ya, menjadi tupoksi itu, karena jelas ini merupakan nafas daripada kehidupan perekonomian di Jakarta. Nah tentunya program apa yang harus kita kerjakan? Tentunya yang pertama adalah memberikan kesempatan pertama bagi orang-orang pengangguran terbuka. Artinya apa? Dari pekerja mereka yang masih nganggur itu kita didik dan kita latih. Jadi kita ada 2 subkomponen. Subkomponen pertama adalah kita didik, kita latih untuk menjadi calon tenaga kerja handal yang bersertifikat atau bersertifikat. Yang kedua, kita didik menjadi calon wirausaha. Jadi ada 2 jalur yang akan kita tempuh. Yang pertama kaitan dengan kita didik, kita ada sekitar hampir 660.000 pengangguran. Itu pun ada SMA, SMK, perguruan tinggi, SMP, SD. Yang paling banyak memang SMA dan SMK. Nah dari 660 itu, tentunya 660.000 itu hampir separuhnya itu di SMA dan SMK. Nah kita didik dari beberapa kejuaraan, kita kan punya namanya PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah di 5 wilayah plus PPKP maupun PPK LAS di Condet. Nah mereka ini kita seleksi yang nganggur itu, kemudian kita berikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Contoh ya ada tata boga, tata graha, pendingin, ada las, ada otomotif, ada barista, pastry maupun yang lainnya. Nah kita didik dari mulai 25, 30 sampai sebulan 3 sampai 3 bulan. Kalau yang di las itu begitu lulus dapat sertifikat BNSP. Nah itulah nanti buat mereka bekal untuk bekerja. Nah itu untuk yang kita didik menjadi pekerja. Tapi ada juga yang dididik di sudin-sudin menjadi wirausaha atau jackpreneur. Contoh kita didik 5 hari, kita buat seperti membuat makanan, minuman, kemudian jahit ataupun
pendidikan PAMDAL, sehingga mereka kita didik langsung dia bisa bekerja dan kita berikan peralatannya. Oh, Jadi bisa mandiri. betul. Kalau tingkat serapannya bagaimana Pak? Untuk dari penyerapan, memang kalau kita bicara dulu ya, itu memang kalau kita bicara itu dulu tuh PPKD itu tiap wilayah itu hampir sama kejuruannya. Di utara 19 kejuruan, di barat 19 semuanya copy paste. Padahal tidak dilihat dari sisi kebetulan tata guna lahan, jenis perusahaan maupun kewilayahannya. Ya. Mungkin Mas Untung bisa lihat utara sama pusat kan beda. Betul. Utara itu daerah pergudangan, Ya. pelabuhan, handling maupun yang lainnya. Pusat adalah perkantoran perhotelan. Betul. Jadi tidak semua kejuruan pelatihan itu harus sama. Harus satu wilayah itu harus punya program unggulan. Ya. Program unggulannya apa? Ya disesuaikan dengan tata guna lahan, klasifikasi perusahaan maupun kebutuhan. Jangan sampai yang kita didik, kita latih kuantitas banyak nih, ribuan, tapi yang terserap hanya ratusan. Ini kan percuma. Ya. Nah, kita sekarang rubah. Ya. Kita rubah dengan program pelatihan kejuruan dengan program unggulan. Contoh di utara. Berarti kalau pelabuhan apa, berarti kita buat kejuruan alat berat. Bagaimana menggunakan forklift, handling ya untuk itu, kemudian bagaimana industri otomotifnya, kemudian apalagi yang masalah handling untuk pelabuhan itu harus kita kemudian bahasa juga perlu. Kemudian yang komputer itu udah mulai yang IT. Ya. Yang IT digitalize itu harus kita tidak hanya sebagai juru operator komputer, udah enggak lagi. Tapi saat ini sudah mulai Pak, itu sudah mulai berjalan. Nah, di 2004 ini sudah mulai, 25 nanti udah kita mulai sisir, udah mulai program unggulan. Itu sifatnya kerjasama dengan pemberi kerja dengan user atau didasarkan pada kajian-kajian dari tenaga kerja? Pertama kita sudah punya kajian. Kajian, kedua kita bekerja sama dengan user perusahaan. Kita buat MOU. Kamu butuh model pekerja yang gimana nih? Ini. Nah, kita sesuaikan dengan materi silabusnya. Oh, kalau saya punya pekerja yang kualifikasi ABCDE, itu silabus pendidikan ABCDE kita sesuaikan. Begitu dia kita latih, terampil, dapat sertifikat, langsung dia kerja. Betul. Artinya apa? Penyerapan ya kita harapkan 90-100%. Iya. Tidak hanya mendidik banyak ribuan kita didik, penyerapan 20%. Rugi kita. Ya, kalau tidak ada kerjasama, takutnya nanti sertifikasinya berhasil, tetapi pekerjaannya tidak terserap. Gitu. Hanya sertifikasi semacam administrasi saja. Iya. Nih lo dapat sertifikat, tapi begitu dibawa ke sono, ya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, ya, kan percuma. Iya. Nah sekarang kita terapkan ya link and match. Artinya dari sisi perusahaan maunya bagaimana, kita lihat, kita sesuaikan, langsung kita buat pelatihannya yang sesuai. Tapi untuk perusahaan-perusahaan Jakarta dengan level pendidikan SMA, apakah bisa menerima Pak, hanya berdasarkan sertifikasi? Ya, jadi kembali lagi, mereka kan kita ada banyak program unggulan. Contoh, barista. Ini yang lagi ngetren nih. Betul. Barista itu berarti kita didik sekitar 20 sampai 25 hari. Dari milih jenis kopi. Kopi kan kita paling banyak nih kopi di seluruh Nusantara. Jenis kopi, di roasting, cara penyajian, cara platingnya, cara ininya itu sudah diajarin ahlinya. Begitu selesai, dia nggak kalah kayak yang di hotel-hotel maupun yang di apa itu biasanya itu yang kafe-kafe. Nggak kalah. Dan dia kita ajarin cara table manner-nya, terus bikin bunga-bunga apa itu, rasanya ayo diadu sama yang Starbucks boleh diadu sama lulusan saya. Itu dia juga sudah cappuccino, cafe latte, terus pokoknya semua yang ada di Starbucks semuanya ada. Dan kita sudah modifikasi alatnya untuk yang roasting maupun untuk yang pembuatan barista itu nggak kaleng-kaleng. Kita beli dari Italia, dari Eropa,
kita boleh adu dengan yang di Starbucks. Ya. Begitu dia memakai plating sampai menyajikan, itu udah ada tabelnya itu. Dan suasana kita buat kayak kafe. Jadi Mas Untung nanti kalau mau kita podcast di tempat pelatihan. Oh, siap. Tempatnya kayak kafe, kemudian tempat itunya kopinya juga gede bagus, dan kita nyaman di sana. Ada live musiknya juga. Jadi memang saya bikin suasana kayak bener-bener orang pendidikan di situ langsung bisa bekerja seperti kayak nanti di lapangan. Iya, itu sebenarnya mungkin Pak yang dibutuhkan sekarang itu. Jadi bekerja ya tidak harus perguruan tinggi, tapi SMA mempunyai keterampilan yang baik, begitu ya Pak kira-kira. Betul. Selain barista, kemudian nanti ada les bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jepang. Ya. Karena kita sudah tidak lagi menjadi ibu kota, kota global, kota smart, kota service city, mau nggak mau kan harus bersaing. Berarti modal bahasa harus kita ajar. Ini ada 4 kejuruan, Korea, Mandarin, Jepang, bahasa Inggris. Ada kelasnya. Kemudian langsung dia praktek, hotel butuh ini langsung ada. Ya. Satu hal yang mungkin terlupa seringkali Pak, jadi orang-orang kita tuh kebanyakan selalu terkendala dengan modal gitu ya. Ketika pendidikan sudah ada, sudah dibekali, bahkan seringkali mereka bermasalah, karena nggak ada modal gitu, kurang nekat itu. Kira-kira selain pelatihan itu dari Dinas Tenaga Kerja barangkali apa sih Pak? Apakah memberikan pinjaman? Kalau tadi Bapak sampaikan ada mesin roasting yang dari Itali, itu apakah dipinjamkan atau di tempat-tempat tertentu yang disiapkan? Tadi kan saya sudah bilang ada 2 mekanisme. Yang pertama, yang kita didik menjadi pekerja. Yang satu kita didik untuk menjadi wirausaha. Wirausaha itu kita kasih alat dia untuk bisa mandiri. Jadi kayak TKM, tenaga kerja mandiri. Ya, TKM itu. Supaya apa? Begitu kita latih, contoh kayak pembuat makanan minuman. Berarti kita belikan tempat untuk dia buat kuenya ininya. Begitu dia udah bisa, dia di rumah itu bisa membuat dan bisa dijual. Betul. Begitu dia udah banyak marketnya, dia meningkat menjadi jackpreneur. Dari dulu packagingnya itu hanya plastik biasa, dikemas menjadi yang bagus. Itu nanti urusan nanti dinas UMKM. Saya yang mendidik pertama orang yang tidak bisa apa-apa, kita didik, dia bisa wirausaha. Nah, wirausaha baru yang komisi yang kecil-kecilan. Begitu dia meningkat, pinjam bank atau dari koperasi apa bisa beli gede, itu nanti di UMKM. Iya. Tapi caranya untuk mempunyai relasi seperti itu gimana Pak? Misalnya kita mendaftar anak-anak muda yang pengen mendaftar, ini kan sebenarnya tantangan ya, tantangan bagaimana anak-anak muda SMA yang biasanya tidak mempunyai keahlian, hanya punya ijazah, terus kemudian mendengar atau melihat podcast ini, saya kira tertarik, tapi agak bingung juga mereka bagaimana cara kita itu kan tiap tahun sudah ada jadwal. Nanti kita umumkan itu di media medsos kita, baik itu di Facebook, Twitter, Instagram maupun di outlet di PPKD masing-masing. Jadi biasanya per tahun itu ada 3 angkatan. Angkatan pertama di triwulan 1, angkatan kedua triwulan 2, sampai ke angkatan ketiga. Nah, terakhir biasanya ada jalannya job fair. Job fair itu bursa tenaga kerja di tiap wilayah. Ada itu. Tiap tahun itu bisa ada 2 sampai 3 kali. Nah, di situ biasanya itu orang pada datang, kita kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan itu bisa sampai 40 sampai 60 perusahaan di situ. Apa aja yang karir yang akan di situ dia dibutuhkan. Itu ada semuanya. Kita kasih itu tempat kayak booth itu. Jadi nanti pelamar datang ribuan, silahkan daftar sesuai dengan tujuan Anda. Ada yang dari S1 langsung ini, ada yang dari pelatihan-pelatihan kita yang kita didik tadi, masuk ke sana juga. Begitu udah ini cocok ya, udah dilatih kemarin, udah masuk. Masuk. Kalau yang nggak masuk, dites lagi. Gitu. Peserta pendidikan seperti itu gratis kan Pak? Gratis. Justru inilah pemerintah, seperti tadi saya bilang, kemudian mengurangi angka pengangguran. Semua gratis, tapi melalui seleksi. Jadi tidak harus
setiap orang bisa masuk, Ya, yang ya. kita seleksi tentunya Betul. yang memang benar-benar ini. Ada juga yang masuk ogah-ogahan 20 hari cuma 5 hari, ya ngapain kita buang duit dong. Lu masuk bener ya 20 hari nggak punya kemana-mana, tekun bisa, nah, itu. Iya. Hal lain misalnya tadi Pak Ari sebutkan kita ini sudah nggak akan jadi ibu kota lagi dan bahkan undang-undangnya sekarang sudah ada, sudah jadi gitu ya. Apa kira-kira yang akan terjadi soal tenaga kerja di Jakarta ini Pak ke depannya? Iya. Kedepannya kita justru challenge ya, artinya itu banyak tantangan. Dengan tidak menjadi ibu kota berarti kita lebih mandiri dan lebih bisa membuat inovasi-inovasi secara global. Contoh, berarti saingan kita itu kan negara-negara maju, kota-kota maju, bukan negara, kota-kota maju. Nah, kita ngelirik negara nggak usah jauh-jauh di Singapura, Jepang, nggak usah ke Eropa, yang Asia aja deh, kita masih ketinggalan. Nah, dengan nanti tidak lagi menjadi ibu kota, berarti kita challenging-nya banyak nih, berarti harus meningkatkan ini. Nah, kita akan didorong tenaga kerja nanti kita terampil segalanya, baik dari sisi bahasanya, skillnya, kemudian dari sisi pendidikannya nanti akan kita kaitkan dengan IT. Jadi saya kemarin sudah kerjasama dengan MOU dengan Badan Litbangnya Kominfo. Itu dia punya program kejuaraan namanya IT digitalize itu banyak sekali. Tidak hanya ASN yang paham IT, tapi warga masyarakat juga. ASN-nya paham nih, tapi kalau masyarakatnya nggak paham, apa percuma. Ya. Nah, kita buat MOU baru lagi, Pak, kalau bisa ditambah dengan masyarakatnya. Begitu masyarakatnya paham dengan IT, ya kan, besok kita tidak hanya 4G, 5G, 6G, 7G, belum nanti yang lain-lain. Itu kan kalau nggak yang global gitu gimana kita ngimbangin gitu. Nah, ini yang kita dorong ke situ. Jadi ke depan tuh pertama udah kita buat basisnya tuh udah IT semua. Yeah. Orang bisa menjadi web content creator, orang bisa menciptakan ini semuanya kita buat semacam begitu. Kalau ada nggak Pak kemungkinan, ada bayangan ketika nanti sudah tidak menjadi ibu kota, ada kemungkinan atau potensi orang untuk melarikan dalam tanda petik ya, melarikan diri modalnya mungkin ke daerah lain sehingga Jakarta menjadi tidak produktif lagi atau mungkin tidak seperti sekarang? Antisipasinya sementara Bapak sudah menyiapkan tadi tenaga kerja yang terampil. Kalau saya yakin, kalau kita lihat dari sisi pendatang, saya sudah kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Tiap tahun tuh pasti Jakarta tuh pasti naik pendatang. Karena masih jadi ibu kota, Pak. Sama juga kemarin tidak dengan ibu kota pun, justru kita juga akan membuat semacam kerjasama dengan Dukcapil. Orang yang masuk Jakarta ini kan sudah menjadi bukan ibu kota lagi, akan kita screening yang tidak punya keterampilan itu ya mohon maaf. Itu nanti akan ini. Jadi yang masuk Jakarta tuh harus punya keterampilan. Ada seleksi istilahnya, skill. Pak ya? Ya, skillnya. Sama di Singapura. Di Singapura tuh kalau orang masuk ditanya ke Singapura dalam rangka apa? Tujuannya apa? Ini punya uang berapa? Ini detail Pak. Ketiga punya keterampilan apa? Oh berarti ini kalau nggak ada apa-apa pengangguran ini balik lagi. Kalau mau kerja loh ini Jakarta kan bukan ibu kota lagi. Kalau mau kerja ke IKN banyak kerja di Jakarta sekarang Service City. Untuk apa ya? Karena kan asing nanti kan otomatis nggak bakal langsung ke sana, pasti transit ke Jakarta dulu. Jadi Pak Ari masih yakin bahwa Jakarta masih Saya jadi masih optimis epicentrum ya istilahnya. Menjadi epicentrum karena Jakarta ini dibilang sudah ya semuanya ada. Semuanya ada dalam arti kata ya dari sisi bisnis, hiburan maupun yang lain itu lengkap. Gitu. Yakin Pak, karena Jakarta ini kalau dari UMP-nya paling tinggi di antara yang lain. Sementara orang-orang lari ke pinggiran supaya membayar UMP lebih ini rendah. Kemarin gini fenomenanya. Jadi kenapa sekarang perusahaan pada tutup di Jakarta, pindah ke daerah Jabar, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena UMP-nya masih 2 juta, 2,5. Kita sudah 5 juta, 65 ribu. Tentunya ini bagi si pengusaha bisa lihat, kalau saya bikin pabrik, kemudian kedua dengan tenaga kerja labor sekian, pasti rugi. Dia pindah Pak dari kapasitas memang banyak yang pindah. Nah sekarang di Jakarta tinggal industri apa?
beda lagi. Bukan industri garment dan apa-apa, tapi yang bukan yang padat karya, tapi perusahaan berjasa teknologi high-tech maupun yang lainnya. Perusahaan yang padat karya apa pindah, karena apa? Dia pasti nyari labor yang rendah. Nah gitu loh. Ini memang fenomena itu udah kita prediksi, udah kita mitigasi bahwasanya nggak ada masalah. Tetap kita punya potensi pasar yang beda-beda gitu. Tidak ada semacam treatment misalnya, udah tetap di Jakarta dengan upah misalnya bisa penundaan atau apa gitu, nggak ada treatment seperti itu untuk menahan pengusaha-pengusaha supaya nggak lari dulu Pak gitu. Iya tentunya kan kita sudah mitigasi juga. Pengusaha itu kan pasti melihat Jakarta itu masih menjadi magnet untuk perputaran perekonomian. Kita udah hitung. Sekarang waktu ibu kota 60% perputaran dari Jakarta. Betul. Kalaupun nanti tidak menjadi ibu kota, minimal turun 10%, masih 50%. Artinya kan masih 50% ekonomi kan masih di Jakarta, di Indonesia ini. Iya. Gitu. Dan IKN pun juga tidak serta-merta begitu ibu kota di sana, itu butuh tahapan. Ya. Di sana tuh saya lihat tahapannya sampai 2045. Saya kan pernah ke IKN juga, ngecek dari kondisi infrastrukturnya, tahap 5 tahun ini, 5 tahun ini, 5 tahun ini, sampai di 2045 itu benar-benar IKN itu hampir kayak di Jakarta. Berapa puluh tahun lagi kan 2025, 45 masih 20 tahun lagi. Iya. Ya kan 20 tahun kan, waduh masih. Artinya masih banyak waktu untuk menyiapkan Jakarta termasuk sumber daya dan lain-lain itu akan membangun Jakarta Pak ya. Yes, apalagi menyongsong Indonesia Emas kan, generasi Z itu kan jelas pasti impian di Jakarta masih menjadi magnet itu. Tapi pemerintahan yang baru ini targetnya terlalu tinggi untuk misalnya di Jakarta khususnya untuk menciptakan sekian juta lapangan pekerjaan khususnya untuk Jakarta yang masalah tenaga kerja ini nomor 1. Ya kalau di Jakarta kemarin bukan nomor 1, nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 1 Banten ya. Nomor 1 Jakarta tapi Jawa Barat ya apa Banten tuh. Nomor 2 baru kita. Itu. Nomor 2 ya. Saya membacanya mungkin menurut survei loh ya. Ya surveinya indikator itu Pak. Ya indikator BPS saya ngerti lah itu. Ya memang ya ini menjadi dilema kita juga. Artinya ya tetap kita persiapkan ya SDM kita tuh SDM yang benar-benar berkualitas ya. Kita memang sekarang lagi upscaling, artinya itu dari keterampilan yang basicnya masih rendah kita tingkatkan lagi. Ini upscaling terus kita buat itu dengan memodernisasi alat peralatan. Nah saya lihat kayak contoh nih yang menjadi daya tarik keterampilan kita itu yang paling top adalah underwater welding. Artinya itu yang las bawah air. Keterampilan las bawah air itu begitu lulus itu sudah perusahaan asing udah langsung minta. Nggak usah datang ngelamar dia minta. Untuk yang di Qatar, Arab Saudi apa itu kan banyak yang itu offshore. Jakarta punya pelatihan itu seperti ada di Condet. Las bawah air. Las bawah air itu menjadi primadona kita. Nah setelah saya lihat kondisinya udah memprihatinkan. Oh. Jadi itu nanti akan saya modernisasi. Jadi nanti kayak model kayak SeaWorld. SeaWorld itu kan akuarium itu gede. Itu nanti kayak SeaWorld jadi orang nyelam. Itu kelihatan langsung pada saat ngelas itu kayak apa itu ada. Nah sekarang kondisinya memperhatikan kaca. Udah tinggal nunggu ininya aja. Makanya saya bilang harus dihidupkan lagi. Harus dimodifikasi peralatannya maupun sarananya. Karena ini menjadi faktor kunci penting ke depan. Betul. Dan itu pun di seluruh Indonesia hanya satu-satunya. Ini menjadi daya manis juga. Itu salah satunya itu. Terus kejuruan untuk yang mobil listrik. Ke depan otomatis mobil listrik akan berkembang. Betul. Kita sudah siapkan bengkelnya, charging stationnya maupun sarananya. Bahkan alat mobil listrik maupun yang kita preteli sudah ada. Itu nanti untuk apa? Ya untuk ke depan tadi itu. Begitu harus mobil listrik di Jakarta kayak di Cina aja udah mobil tanpa sopir. Iya. Sini sudah ada Pak, LRT tanpa sopir. Ya itu nanti kalau udah mobil listrik tanpa awak akan terjadi juga di Jakarta. Nah, ini harus kita kembangkan gitu loh. Pertama bengkelnya dulu, ininya SDM-nya apa gitu. Ya. Kira-kira kalau cita-cita sehebat itu kira-kira target berapa lama Pak? Ini jangan-jangan
Kan seringkali kita terbuai dengan rencana, tapi akhirnya pemerintahan ganti, kebijakan ganti, itu kalau tidak berkesinambungan, seringkali jadi masalah. Jadi gini, kalau kita kan bicara kan kita di bawah 3 kementerian, tenaga kerja, transmigrasi, dan energi. Kalau yang energinya kita sudah punya roadmap, itu ada peraturan daerah, rencana umum energi daerah. Kita sudah membuat roadmapnya nih. Tahun sekian, EBT, PLTS harus sekian, mobil listrik sekian, ini sekian, itu semua udah roadmapnya. Nah nanti tenaga kerja juga demikian, kita akan buat roadmap, itu seperti apa roadmapnya. Pada tahun sekian nanti upscaling tenaga kerja itu sekian persen, ini harus selesai. Tahun ini selesai, ini akan kita buat roadmapnya. Jadi begitu. Semuanya harus selesai pada tahun ini. Iya, begitu nanti pada saat tahun sekian ini Jakarta udah demikian, udah tinggal menikmati. Ini yang kita lagi dorong. Bagaimana cara membuat roadmap master plan itu supaya ke depan tuh begitu sudah akan menyamai Tokyo, Singapura itu seperti apa. Sekarang sekarang aja kalau kita lihat dari sisi fisik prasarana, ya, Pak Untung bisa lihat trotoar kita, ya kan, nggak kalah sama Singapura kan. Orang Pak, terutama yang di Sudirman lah. Mobilitasnya, ya kan, mobilitas orang, pergerakan orangnya, kemudian sarana transportasinya kan nggak kalah lagi. MRT kita punya, dulu nggak ada, MRT saya udah punya, LRT kita punya, ya kan, SAPI kita udah punya, apalagi trotoar udah ini. Artinya kan dari sisi prasarana, sekarang tinggal sisi SDM-nya. Betul, Pak. Nah, SDM-nya nanti kita kejut ke arah itu juga. Termasuk disiplinnya, Pak. Nah, disiplinnya memang habit kita tuh masih kurang. Iya. Ke Jepang, hampir tong sampah tuh nggak ada. Ada yang berani buang sampah? Nggak berani kan? Kita aja kita kantongin, sampai hotel baru kita keluarin. Begitu sampai Jakarta, ya itu habit itulah. Ya, jadi kalau kita dengan nanti ke depan, saya yakin habit kita juga akan arah ke itu juga. Makanya kita didik itu dari mulai kecil tuh untuk kaitan dengan ya buang sampah, habit itu harus kita tanamkan gitu. Kalau enggak memang ya beda. Semakin tertinggal kita. Saat ini di Jepang aja anak-anak TK aja suruh baris gitu ya. Itu kemana tuh? Ke tempat pembakaran sampah di ITF. Iya. ITF. Itu namanya TK, dari mulai memilah sampah, terus masuk ke studio, lihat ini, langsung lihat pembakaran sampah, jadi uap, langsung masuk kolam renang, selat kotorannya jadi batu bata. Clear. Di Jepang tuh begitu. Lah kita, anak-anak didik kita diajari gitu, belum. Makanya kalau sampah gitu. Baik. Iya. Baik, Pak Kadis, Iya. rasanya nggak ada habisnya nih. Mungkin nanti satu saat siapa tahu kita betul-betul diundang. Iya. Pak Kadis gitu. Nanti kita ajak ke barista kita, Iya. bisa podcast di sana, Baik. bisa nanti kita disuguhi oleh para peserta didik kita. Baik. Boleh dicoba, minumannya nggak kalah sama Starbucks gitu. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, luar biasa kami diterima, merasa terhormat tim kami. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Selamat berkarya dan selalu sehat. Terima kasih.